welcome to my channel Lembaga Training HSS. Oke guys, sebelum nonton pencet tombol like, subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Oke guys, kita OTW nih naik bis dari Terminal Pulau Gebang jurusan Kendal lewat tol. Bismillah, semoga dilancarkan dan selamat sampai di tujuan, amin. Kita berangkat jam 8:30 menit. Kita mampir dulu nih guys di rest area, makan dulu, sholat dan rehat sejenak. Ini di Sumedang ya guys, ditemani oleh Mas Nizar. Ini dia tempatnya, anak dan bersih ya guys. Kita lanjut perjalanan lagi ya guys menuju Kendal lewat jalan tol Pantura. Alhamdulillah jalanan lancar guys. Sudah nyampe nih di Kualeri. Oke guys, kita lanjut naik Grab menuju hotel terdekat dari Rumah Sakit Suwondo. Nyampe nih di hotel. Alhamdulillah sudah tiba guys di penginapan namanya Value Hotel. Hotelnya bersih, anak dan nyaman, pastinya murah, recommended deh pokoknya. Kita tiba di hotel pukul 17, jauh juga perjalanannya ya guys ya, hampir 8 jam. Guys, ini sini. Oke guys, kita OTW ke RSUD Suwondo ini di pagi hari ya guys, pukul 8 setelah nginep di hotel semalaman. Rumah Sakit Suwondo. Ini jalannya guys ya. Itu apa tuh kamu? Kita jalan kaki ya guys, dari penginapan dekat cuma 5 menitan. Kita jalan kaki aja ya guys biar sehat. Ditemani Mas Nizar, dia orangnya pemalu ya guys, gak mau disorot kamera, haha. Jalan kaki, sedikit kegiatan.
Oke guys, sebentar lagi sampai nih di tujuan Rumah Sakit Suwondo Kendal Anak ya guys, pemandangannya indah dan sejuk. Ini dia guys, sudah tiba di RSUD Suwondo, gede banget rumah sakitnya, megah pisan ye. Iya guys. Biar sini datang ya guys, kita langsung jalan aja. Oke guys, kita OTW menuju ruangan training, diantar oleh Mas Latif, dia sebagai pengawas cleaning service yang seragam hijau. Detik-detik menuju ruangan guys. Oke guys, sudah tiba di ruangan nih. Terus kita ngebagiin merchandise-nya guys. Oke guys, kita kasih merchandise buat peserta training masing-masing, diletakkan di kursinya. Pembukaan oleh klien dari Outsourcing PT, Kendal Da Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Nizar Fatul Khair. Mungkin nanti Pak, sebelum ke materi inti, kita mereview atau kita mengulas sedikit tentang K3. K3 itu apa sih Pak? Nah, kita nanti akan jelaskan K3 itu apa aja yang ada di situ. Jadi teman-teman biar kalau kerja tahu juga K3-nya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang pernah kerja di konstruksi sebelumnya? Belum ada ya? Ini biasanya kalau di bidang-bidang konstruksi segala macam, kalau teman-teman ngelihat ada bendera yang segi 4 itu Pak, yang warna hijau, yang di jalan itu, biasanya kan ada merah putih, tengah, terus ada bendera merah hijau yang segitiga itu. Nah, itu lambang K3. Ini CV saya Pak. Dulu Pak Gur. CV saya terus terang asli kalau kelahiran Sumatera Pak, tepatnya di Lampung. Karena istri saya orang Magelang, sekarang domisili atau KTP sekarang Magelang Pak. Kalau teman-teman main ke Akmil, saya di belakang Akmil Pak, daerah Mertoyudan itu Pak. Kalau kemarin kasus Sambo tuh, itu satu kecamatan sama saya. Kalau yang kemarin ramai Sambo, yang sempat ramai kemarin kan Pak, 2 tahun yang lalu ya. Oh, orang melek-melek kurang ini Mas. Pak, nanti izin Pak ya, kalau menyampaikan materi atau segala macam bahasa campur nggak apa-apa kan Pak ya, biar lebih enjoy gitu, lebih ngalir gitu. Nih, terus terang untuk istri 1, anak 2 Pak. Kalau ini, oke, next Pak, sedikit tentang K3-nya seperti apa yang harus kita jalankan. Nih kalau teman-teman tahu nih Pak, warning sign, ini salah satu fungsi K3 juga Pak. Ini penting juga nih, nanti kita bahas juga Pak. Salah satunya ini juga nih yang akan kita bahas. Ini materi presentasi kita. Yang pertama nanti ada tentang dasar hukumnya, terus ada pengertian K3, terus ada tujuan atau implementasi K3 itu seperti apa di tempat kerja. Terus yang selanjutnya itu ada teori, ada hierarki pengendalian resiko dan contoh kasus. Nah, kita nanti kurang lebih seperti ini Pak, kita bahas nanti K3 itu sekitar ya kurang lebih 30 menit aja Pak. Itu. Nih, dasar hukum teori K3. Yang pertama,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi teman-teman datang ke sini kan coba periksa jarinya masing-masing nih. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang 11 nggak jarinya? Nggak ada kan, rata-rata 10 semua ya Pak ya. Nanti ketika teman-teman kembali ke rumah itu harus 10 Pak. Jangan sampai berkurang. Kalau udah berkurang ketika jamaah segala macam ada waktunya segala macam itu nggak boleh Pak, karena akan melanggar nilai-nilai agama. Nih, yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pak tentang keselamatan kerja. Yang pertama, pengurus diwajibkan menunjuk dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi bahaya serta yang dapat timbul di tempat kerja. Jadi teman-teman sebelum bekerja, teman-teman harus tahu benda-benda apa aja yang digunakan, seperti apalagi kalau cleaning service itu kan banyak bahan-bahan kimia tuh Pak. Itu teman-teman harus dijelaskan. Nah, karena di sini kan mungkin sebagai leader atau sebagai supervisornya kan Mas Latif Pak ya. Jadi Mas Latif harus menjelaskan ke teman-teman semua apa aja bahaya-bahaya serta kondisi yang ada di tempat kerja tersebut. Ini semua pengamanan dan alat pelindung yang diharuskan dalam tempat kerja. Sarung tangan itu harus lengkap. Jangan sampai teman-teman menggunakan bahan B3 tidak menggunakan sarung tangan. Akibatnya apa? Tangan mudah melepuh, gatal segala macam. Itu teman-teman berhak untuk meminta pada manajemen alat-alat pelindung atau APD, alat pelindung kerja. Alat-alat pelindung kerja begitu. Ini yang tadi. Terus selain itu juga cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi sebelum teman-teman pekerja baru kan mungkin kalau teman-teman yang lama kan udah di training Pak ya. Nanti udah di training sama Pak Gun tentang cara penggunaan atau bekerja yang efektif dan yang baik seperti apa. Kan nggak mungkin juga kalau ada yang keluar dan ada pekerjaan baru masuk, nggak mungkin kan ngundang trainer atau segala macam. Jadi supervisor atau leader itu wajib menjelaskan semuanya ini ke pekerja baru tersebut. Ketika nanti terjadi kecelakaan kerja, amit-amit kecelakaan kerja, dan setelah diinterogasi segala macam, pekerja baru itu tidak mendapatkan penjelasan tentang itu semua, bakal yang ada disalahkan atau yang di BAP oleh polisi atau segala macamnya itu bakal leadernya dulu Pak. Jadi tugas leader itu nggak gampang Pak. Jadi teman-teman jangan menganggap leader itu hanya suruh menyuruh, oh bersihkan sana, bersihkan sini. Tapi ketika ada bermasalah, pasti yang ditanyakan dulu atau yang di BAP dulu, pasti leadernya dulu Pak sebelum ke yang lain. Itu. Ini pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, itu pengertiannya. Ini rata-rata muslim semua Pak ya? Ateis. Coba Pak bacakan Pak Ahmed Pak. Arabnya ini aja Pak, tulisannya aja Pak. Ini aja Pak. Minka salam bayina rabbana bisa. Tuh Pak, dalam agama kita juga dalam agama kita yang rata-rata muslim semua kan sampai ada doanya tersendiri. Jadi sebisa mungkin teman-teman sebelum kegiatan pagi ada briefing nggak Pak? Kalau pagi sebelum aktivitas jarang. Usahakan Pak, mulai dari sekarang setelah training ini sebelum kegiatan kan shifting ya Pak ya, sistemnya shifting tuh. Ya kan ada 3 shift Pak ya. Pagi, siang, malam. Pagi teman-teman bukan harus briefing dulu Pak. Kumpul kumpul yang shift pagi itu kumpul, awali dengan doa. Saya yakin kok teman tiap pergantian shift itu lakukan briefing dulu Pak. Saya yakin kok teman-teman kalau langsung kerja
jarang yang berdoa dulu. Ya kan Pak? Ada nggak Pak yang sering maksudnya pasti lupa atau apapun itu udah langsung disuruh, Mas langsung bersihin ruangan kelas A, kelas 3, kelas 2. Tapi kalau ketika teman-teman briefing dulu, setidaknya kita pasrahkan kepada Tuhan dulu. Kalau nanti urusan yang lain, yaitu qadarullah lah. Ada apa namanya? Itu. Kita briefing nggak pernah lama kok Pak. Paling briefing paling lama cuma 5 menit. Kumpul, doa, sebelum doa apa aja yang dikerjakan. Mungkin ada shift sebelumnya, ada kerjaan yang belum selesai, didelegasikan ke shift setelahnya. Itu fungsinya briefing. Pelaksanaan K3 yang bagus. Coba Pak, yang manajemen bisa mengajukan usulan dan melaksanakan keseluruhan K3 dengan baik. ya, makasih Mas, matur suwun. Ya Pak, ketika K3 baik atau K3 yang bagus di suatu perusahaan, maka akan menciptakan iklim kerja yang selamat, sehat, aman dan nyaman dan produktif. Artinya apa? Ketika teman-teman tidak ada kecelakaan kerja, maka akan produktivitas itu akan bertambah, Pak. Produktivitas bertambah. Untungnya untuk manajemen yaitu perusahaan akan melaksanakan ketentuan K3 yang baik. Artinya apa? Ngelak aku. Lagi nggak kurang fit ya. Nih, perusahaan dapat melaksanakan K3 secara baik dan mandiri. Kalau K3-nya kurang bagus, banyak yang sakit-sakitan, banyak kecelakaan kerja, maka akan terjadi produksi yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak nyaman. Manajemen K3 itu. Jadi ketika K3 bagus di tempat kerja itu pertama akan produktivitasnya bakal nambah, Pak. Jadi teman-teman tuh absensinya nggak akan bolong-bolong gitu, nggak ada alasan untuk sakit segala macem. Tujuan implementasi K3. Hasil kondisi itu artinya apa? Kondisi ini ada hilang risiko. Kalau tadi Mas Latif bilang di sini udah nggak apa Mas, karbon ya tadi? Karbon itu eliminasi itu artinya menghilangkan barang-barang yang berbahaya. Terus substitusi itu pergantian. Tadi bahan kimianya yang biasanya mungkin bahan kimia yang B3 diganti oleh yang lebih rendah bahan kimianya. Terus rekayasa energi itu mungkin kalau di apa namanya kurang ya, maksudnya kalau di rumah sakit segala macam rekayasa energi kurang lebih dilakukan. Tapi biasanya kalau teman-teman di pabrik itu ketika teman-teman lihat jadwal ini, kalau teman-teman pernah lihat terang ada kan ada warnanya itu kan ada penduduknya itu contoh rekayasa energi. Jangan teman-teman dicopot itu ya. Kalau teman-teman simpelnya juga kalau di motor penangkot. Peserta melihat tayangan video K3. Materi berikutnya oleh Mr. Gun yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun disebut 5S. 5S dalam konteks sikap atau etika sosial, penjelasan singkat 5S etika atau sikap. Senyum, menunjukkan sikap ramah dan menghargai orang lain. Salam, bentuk penghormatan saat bertemu. Sapa, menunjukkan kepedulian dan perhatian. Sopan, berperilaku sesuai norma dan aturan. Santun, bertutur kata halus dan menghargai orang lain. Apa itu penampilan grooming? Penampilan grooming adalah cara seseorang merawat dan menata diri agar terlihat bersih, rapi, dan pantas sesuai situasi. Penampilan appearance mengacu pada kesan visual secara keseluruhan. Misalnya, pakaian yang dipakai rapi, bersih, sesuai acara.
sepatu dan aksesori, postur tubuh dan cara membawa diri. Grooming lebih fokus pada perawatan diri sehari-hari, seperti kebersihan tubuh mandi, memakai deodoran, rambut rapi, bersih, wajah cuci muka, perawatan ringan, kuku pendek dan bersih, kebersihan gigi dan napas. Kenapa grooming penting? Membuat orang terlihat percaya diri, memberi kesan profesional dan sopan, menunjukkan bahwa seseorang menghargai diri sendiri dan orang lain. Grooming bukan soal harus tampan atau cantik, tapi soal bersih, sehat, dan rapi. Apa yang dimaksud dengan gesture? Gesture adalah gerakan tubuh atau tangan yang digunakan untuk menyampaikan pesan, emosi, atau informasi tanpa menggunakan kata-kata. Jadi, gesture termasuk bagian dari komunikasi nonverbal. Stretching dulu ya guys, abis istirahat lanjut trainingnya biar gak ngantuk. Joget Pak. Nah, joget. Senang banget. Gendong bayi. Gendong bayi. Pertama, penjelasan materi dusting. Cleaning cloth ada berapa? 4. Biru untuk umum. Ya, jadi pembersihan meja, kursi, masker. Kalau orang lain datang ke sini untuk berobat. Gimana nggak? Kalau kita tiap hari datang ke rumah sakit untuk bekerja, jangan sampai kita terkontaminasi dengan orang sakit. Contoh kita sehat, karena masih nggak pakai masker, akhirnya jadi tertular. Kalau dulu kan terkapar corona, kalau sekarang takutnya ada penyakit menular, ya influenza atau apapun itu, TBC ya kan, takutnya penyakit HIV. Jangan ya, di sini sehat katanya megang jarum suntik, jangan. Kemudian, nah ini nih ada botol sprayer tadi ya. Nah kalau botol sprayer untuk apa? Untuk mendusting meja cuman 1, 2, atau membersihkan objek yang sedikit. Misalkan ada di ruangan itu mejanya cuma 2, atau bersihin kaca 1, kalian cukup bawa botol sprayer aja, nggak usah pakai ember atau bucket. Kalau bucket untuk objek material yang besar, yang banyak. Misalkan mejanya ada di atas 8, 10, baru pakai ini nih. Nah kalau tangga aluminium atau aluminium ladder buat menjangkau tempat yang tinggi, seperti apa mas? Jendela nih, daripada kalian jinjit atau kalian tadi pakai bangku. Nih kayak gini nggak boleh nih. Nah nginjekin kursi, kenapa nggak boleh mas? Kan ini kokoh, bagus lagi. Boleh nggak? Kenapa? Jangan langsung dicuci, nggak efisien, nggak, terus buang-buang waktu. Terus kalau misalnya udah kotor, bisa dilipat ke permukaan yang baru. Jadi jangan habis cuci, habis ngelap cuci, bolak-balik janitor, bolak-balik tidak menghemat waktu gitu, tidak efisien lah ya. Nah jadi kalau udah satu permukaan kotor maka bisa dibalik. Misalkan ada meja 5, berarti ini bisa nih dilipat-lipat. Ini bisa membersihkan meja kurang lebih 8. 1, 2, 3, 4, balikin lagi ya. 8, nah berhubung ini alatnya kurang standar ya, jadi ini kurang nyerap. Ya kalau microfiber kayak Kanebo gitu dia nyerap. Nanti mesennya microfiber. Kalau misalkan mau mesen lap atau cleaning cloth, ini yang kayak gini nih. Yang tadi saya udah gambar nih ini. Yang model kayak gini ya, mas. Pasti ada tuh kalau lihat di browsing ya. Ada. Lipat kerucut. Nah ini untuk sudut-sudut biasanya.
Nah, semprotkan chemical ke permukaan cleaning cloth. Jadi kalian nyemprotnya jangan langsung ke meja. Kalau kita membersihin meja, jangan langsung nyemprot ke meja, kehilangan apa segala macam. Itu kita ada tekniknya. Kalau ngedusting itu nggak boleh memindahkan barang, kecuali mengangkatnya aja. Yang penting mejanya bersih. Kalau untuk posisi meja jangan dirubah, kecuali orang minta tolong, Mas, tolong dirapin meja saya. Kemudian trainer mempraktekkan cara kerja dusting yang baik dan benar. Nggak boleh ke meja. Ini kalau kayak gini bahaya, takutnya ada kertas, dokumen membasahi ya. Ini nggak bisa, Mas. Udah. Nyemprotnya kemana, Mas Latif? Nah, jadi lap jarak 30 cm. Terus atas ada orang di sini jangan. Emang boleh cukur. Boleh cukur sekalian, Mas. Nah, terus langsung ini diangkat. Ya, jadi nggak boleh digeser nih. Oke, kalau ini anggapnya nggak ada orang, nggak ada apa barang ya. Kalau nggak ada barang berarti ini. Kiri ke kanan. Nah, terus ngelap meja juga harus, dusting meja harus neken. Nah, polanya begitu, kiri ke kanan dengan gerakan maju tumpang tindih. Mundur nih, mundur. Kiri ke kanan diputar. Nah, kenapa diputar? Nggak boleh begini. Atau biasa begini kan? Sampean gitu ya. Nah, ini udah nggak boleh, bukan tekniknya. Makanya tadi pada saat ada training harus ada perubahan. Tadi Pak Mipta ya. Nah, kelainan jadi seperti ini. Kiri. Siap mulu. Nah, kalau ada noda gimana? Ditekan. Biasanya itu kuah-kuah ya, tumpah teh kopi ya. Nah, ini ngikutin serat. Ini seratnya kan ini marmer ya, granit, kayu. Enggak kayu nih, lapisan kayu. Jadi ini seratnya ke sini. Berarti ngedasingnya begini, Pak. Takutnya kalau ke sini berbayang. Karena berbayang sisa air itu biasa membekas. Kalau dustingnya itu kotor. Lapnya kotor, airnya kotor. Jadi kalau air kotor diganti, lapnya kotor, dicuci. Nah, terus kalau kiri kanan, kalau atas bawah berarti begini ya. Ini kan seratnya ke bawah ya. Berarti begini. Paham nggak? Karena seratnya ke bawah. Kalau seratnya ke kiri, ke kanan begini. Jadi proses dusting itu menurunkan debu. Menurunkan ya. Bukan membuat debu, jadi kalau contoh kalau gini tidak menurunkan. Nah, kalau udah selesai, itu termasuk bagian dalam. Nah, kalau kalian pinter, inisiatif ya kan, pengawas, nggak nyuruh, tapi kan punya inisiatif. Contoh di siang hari saya. Nah, kenapa diangkat aja ya? Karena kan takutnya ya kalau direktur nih, bos-bos, tahu kan? Kayak direktur, bos-bos itu perfeksionis, Pak. Nggak boleh barangnya itu berpindah posisi. Kan kalau meja bos itu ada kayak simpan foto keluarga ya kan, ada kalender. Nah itu walaupun cuma dikit itu tetap nggak boleh berpindah. Kalau berpindah takutnya kalian dicurigain. Padahal niat kita ngerap. Kemudian trainer meminta peserta untuk mempraktekkan satu persatu. Siap. Nah itu diangkat tuh. Nah, ini kan ada caddy bag, tau caddy bag nggak? Nih. Nah, kalau kita lagi bersihin ruangan, ini wajib dipakai. Teman-teman punya nggak? Nah, itu wajib buat apa? Masukin botol sprayer. Coba Mas, masukin. Masuk ke ini nggak? Cukup nggak? Hah? Berarti diulang. Ya tuh, masuk nggak? CEO. Oh, silakan. Siap. Itu diambil tuh. Oh iya, sayang. Nggak apa-apa ya. Gimana cara? Oh, siap. Set. Nah, ke situ aja sekalian. Oke lah. Ditekan ya, Mas. Oke, bener nggak? Nah, seperti itu. Tepuk tangan. Coba yang ini nih, satu lagi. Ininya. Nah, oke, bagus ya. Jadi seperti itu ya polanya ya. Kiri ke kanan, atas ke dalam, dalam ke keluar, kiri ke kanan, atas ke bawah. Kalau pintu gimana? Begini. Katanya mau bahas dendam. Ini mah nggak dendam ya.
Bagus nih. Tuh, bagus pendalamannya. Tuh. Suruh duduk. Jangan di sini Pak ya. Di sini soalnya Pak. Nah, ya sip. Oke, mantap. Tepuk tangan dong. Ini bagus nih. Kemudian peserta mempraktekannya sampai menjadi terampil dalam melakukan dusting. Kedua, penjelasan materi sweeping nalan broom dan labi duster. Mulai dari area pinggir dengan cara mendorong. Jadi pertama mulai dari pinggir. Jangan cuma langsung hajar gitu. Mungkin bersih seketika tapi bagian pojok nggak kena. Sudut, nanti saya cek ya, lantai sudutnya pasti kotor. Lanjutkan dengan area tengah dengan cara zigzag, dengan cara maju tumpang, tindih dan zigzag. Jadi kayak gini nih. Pertama dari pinggir dibikin lingkaran atau dibikin segi empat. Ini contoh pintu masuk ya. Dari sudut dibikin lingkar tuh. Jadi sudut-sudutnya kena, sudut bagian dinding atau dibikin seblok-seblok boleh. Yang penting bagian pojok kena. Nah, kumpulkan debu dan masukkan ke dalam ini plastik dustpan dengan menggunakan nylon broom. Jadi kalau akan bawa ini lebih dasar, ini juga harus dibawa paket, jadi buat 3 nih. Jadi buat apa nih? Buat nyerok, buat membersihkan sampah besarnya, kumpulin. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Cara meriksa gimana? Jadi ini kan bukan bersihin noda ya, hanya membersihkan debu, menyingkirkan debu. Jadi kalau lantai masih ada noda, nggak apa-apa, kan nanti di mop. Paham ya? Jadi jangan sampai kalian memaksakan diri nodanya dibersihkan dulu, jangan. Nanti noda mah proses kedua setelah sweeping. Jelas ya, cara prakteknya gimana? Kita langsung praktek. Pertama mulai dari pink, yang gede nih, lewatin aja gini. Nggak boleh. Jadi tetap simpa, bisa berdiri. Mas Rofi Pak, Mas Ya. Rofi. Mas Rofi ya. Kumpulin ya. Udah dibikin lingkaran kan? Jadi satu blok. Nah, habis itu baru dari kiri ke kanan. Nah, lihat gerakannya. Di sini teman-teman bisa semua. Yakin? Pak Mas Latif bisa ya? Teman-teman semua bisa. Nah, karena udah bisa, kalau dicoba tadi kan nggak waktunya. Ini aja yang penting, yang belum bisa, kalau nggak gini, yang nggak bisa maju ke depan, nggak usah malu, nggak usah takut, kita mau ngajarin. Bukan mau mempermalukan, supaya efektif. Saya minta 5 orang yang nggak bisa. Kalau saya bilang yang ini 5, satu yang sebelah sini ada nggak bisa. Nanti mungkin Mas Latif yang nunjuk 5 orang ke depan untuk praktek yang belum lancar. Tapi kalau udah lancar, nggak usah praktek. Ya, jadi kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Nah, terus nggak boleh bongkok ya. Kalau kayak gini nggak boleh begini nih. Ergonomi kita ya, badan kita nanti nggak pegal, cepat pegal. Terus harus tegak, lurus, sejangkauan tangan. Ini sejangkauan tangan ya. Ini jangan sedikit-sedikit nih, jangan pelit, jangan ngirit. Ini ada sampah ya, sampah nih. Coba kalau kayak gini ke bawah nggak? Selanjutnya, trainer meminta peserta untuk mempraktikkan Pinggir. sampai bisa. Ini nih. Bapak. Lurus aja, lurus. Nah, mendorong ini nih. Terus ke sini. Dah. Ya, terus kiri. Ya, sip. Desa piket po. Nah, iya pelan-pelan. Wes, sip. Sip. Itu satu ketinggalan tuh. Nah, ini udah bisa sebenarnya ya, polanya udah benar. Ingat pelan-pelan, kalau sampahnya banyak nggak usah buru-buru. Tisu kan terbangan ya, berterbangan. Nah, gitu aja. Atau nggak didorong juga nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan.
Lalu peserta mempraktikkan satu persatu hingga mahir. Trainingnya yang ngider. Dua lagi mana? Ada lagi nggak? Boleh. Nah, ini jagoan nih suhu. Satu lagi, ya udah ikut. Pelan-pelan Pak. Kalau sampah tisu harus pelan-pelan ya. Langsung aja maju. Nah, maju. Tuh ada satu ketinggalan tuh. Akhirnya peserta mampu melakukan praktek sweeping labi duster secara mahir. Ya, terus kalau mau ngeraba gimana? Dicolek aja nih. Tuh, ini masih ada debu. Kenapa? Karena belum di mopping. Kalau belum di mop masih berdebu wajar. Nanti setelah di mop harus. Ketiga, lanjut penjelasan materi mapping. Pertama, membersihkan lantai dengan kain basah untuk membersihkan kotoran toilet. Ini kurang enak lihatnya. Supaya kelihatan profesional ya. Jadi kalau ada salah, orang jatuh, secara hukum kita nggak kalah. Ngerti nggak? Kalau misalnya ada yang ngelapor nih, memviralkan, kita udah pakai warning sign, kita nggak salah. Tapi kalau kita nggak pakai warning sign, tetap kita yang salah mau ngelak seperti apapun. Jadi yang sepele-sepele gini bisa jadi besar kalau kita nyepelein. Nah, delusikan ya. Jadi pertama, isi air ke dalam bucket dengan ukuran berbagai berikut. Bucket biru setengah bagian, bucket merah. Nah, ini sebenarnya bucket biru ini untuk air putih, bersih, bening. Bucket merah untuk air kotor. Kenapa demikian? Nanti dari air bersih itu ke yang kotor. Jadi dari yang biru ini pindah ke merah. Ngerti nggak? Kenapa? Karena kalau yang kotor tadi dicampur ke sini nanti berantakan. Mopnya kotor, celupin ke sini, merasnya ke sini. Udah kotor, celupin ke yang bersih. Jadi yang biru nanti nggak ada air. Yang biru itu tiba-tiba habis aja, pindahnya ke yang merah gitu. Yang merah itu cairan kotor. Kalau kalian pengen tahu ya, SOP-nya seperti itu. Bagi rumah sakit kan jangan terkontaminasi. Nah, delusikan air. Nah, kalau delusikan seperti apa sih? Nah, saya mau kasih tahu ya tips kalau untuk nyampurin chemical jangan kebanyakan. Nah, kalau misalnya lantainya bersih kayak gini, ini kan bersih nih, nggak ada namanya tuh kuman, nggak ada bakteri, nggak ada pasien. Ini sebenarnya nggak pakai chemical pun aman. Yang pakai chemical tuh kalau lantainya lengket, bau amis, ada disinfektan, ada apa? Iritasi apa namanya? Kalau cairan-cairan infeksius ya, itu pakai tuh. Kalau kayak gini mah ini kan bersih. Apa nggak boleh maju, masih? Kalau ngemop maju gimana? Ini pinter nih masnya siapa? Kenapa kalau maju kenapa? Bersih. Betul. Nah ini cuma dia yang nangkep, yang lainnya pada ngantuk. Benar. Kalau ngemop maju keinjek lagi. Kalau ini dia kebanyakan makan nih, jadi loading. Ya, angkat warning sign setelah kering. Nah, kalau misalnya udah kering nih, warning sign jangan dipakai. Ini kan kering. Dan nanti ke gelas. Periksa. Kalau misalnya periksa apa nih? Noda, biasanya noda ya. Noda jangan ada yang melekat, jangan ada yang menempel. Kalau ada noda gimana? Kita tekan. Nggak ada bucket ya? Nggak ada. Ember nggak ada? Nggak ada. Hah? Ya udah nggak apa-apa, gini aja. Langsung praktek aja nih. Taruh warning sign di sini, anggapnya koridor ya. Kalau ada koridor, kalau koridor 2, warning sign-nya banyak nggak? Banyak. Nah ini anggapnya pintu masuk atau koridor. Kita mulai dari bagian pinggir. Masih mas? Siap. Bisa diangkat? Nah noda gini harus diangkat, harus ditekan. Kalau ada noda kita. Terus kalau ada orang, permisi. Walaupun ada orang, permisi. Jangan nggak dibersihin ya, mesti pas. Masa mas ada sampah minta di kantongin aja, nggak ya, bercanda.
Kalau sampah tanggung jawab kita. So di kantong. Di prank. Nah, terus jangan bongkok ya. Harus tekan. Nah, terus bawahnya begini. Oke, selama ini gini nggak? Ya, jadi jangan digeret nih. Suka ada yang geret gini, Mas. Serius. Ya nggak? Ini males-malesan nih. Kalau kayak gini males-malesan. Ya, atau nggak gini. Nggak boleh nih. Atau bawahnya seenaknya gini-gini nih. Ini nggak boleh nih. Ini nggak apa ya? Nggak gentle. Burung banget. Jadi bawahnya gini, tegak. Badannya tegak. Ya nggak? Tegak. Jadi bawah kita sigap. Terus mulai dari pink. 2 kali ya. 1 kali, 2 kali. 1 kali, 2 kali. 1 kali, 2 kali. 1 kali, 2 kali. Dan dita, kalau udah noda dita. Jadi jangan ngambang, jangan gini. Ini nggak ada tenaga. Belum makan ini. Terus matanya harus konsentrasi, kiri ke kanan, mata kita harus lihat sini, lihat sini. Jadi jangan ini pun yang lihat nih. Ya nggak? Ini siapa yang liatin? Nah, jarak 2 meter, ini 2 meter ya? 2 meter, dibulak balik tuh. Kainnya dibulak 2 meter aja, jadi standarin. 2 meter belum? Udah ya, 4 meter nih. 5 meter belum? 5 meter belum? Dari sana ke sini 5 meter? Belum. Kayak 5 meter, coba kasih tahu, 5 meter belum? 5 meter. Kemudian trainer meminta peserta mempraktekannya satu persatu hingga bisa. Mopnya dibalik. Nah, kalau udah 5 meter ya, ini idealnya ya dicuci. Tapi balik lagi tergantung tingkat kotor. Kalau ini bersih banget nih kan nggak tuh kotor. Nggak usah deh. Di mop dia. Lanjut. Tepuk tangan Pak Eko. Kemudian trainer melakukan coaching ketika ada yang tidak sesuai melakukan mapping. Kemudian peserta mampu melakukan mapping sesuai dengan standar. Terus jendela kaca gitu juga jarak. Keempat, penjelasan materi glass cleaning. 3 hari boleh nih. Window washer tadi udah jelasin ya, window squeegee, telescopic pool, bucket, warning sign udah, Bluetooth. Nah ini buat apa nih? Sebagai alas. Jadi kalau bersihin kaca nih kan suka netes ke lantai kan, daripada nyecer kemana-mana airnya, kasih alas. Jadi alas itu sama, jadi buat menghindari tetesan di lantai. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalian bawa mop. Misalnya nggak ada nih, bawa mop aja nih, buat ngelap itunya, tetesan air. Nah cleaning coat tadi udah ya. Nah cleaning coat buat pembersihan kusen nih, kusen ini nggak boleh netes. Kemudian trainer mempraktekkan cara kerja glass cleaning yang baik dan benar. Netes gini loh, kalau netes gini kan berceceran. Terus nggak boleh pakai botol sprayer nih, takutnya airnya kemana-mana. Chemicalnya luber. Jadi taruh chemical di sini aja, 5 tutup. Ini kan 5 liter. Terus basahi permukaan kaca. Nah, ini cara metodenya boleh angka berapapun ya. Yang penting neken. Nah kemudian angka 8. Kalau kalian boleh belum bisa, boleh angka 1. Kalau udah bisa angka 8. Mau angka 1, angka 8. Nih kalau udah bisa angka 8, cuma karetnya kurang bagus ya.
Nih, kenapa saya balik-balik gini ya? Karena ini agak kurang enak nih karetnya nih. Jadi airnya jangan sampai tersisa. Kalau airnya tersisa berarti belum bisa ya. Nah, kalau pemula boleh angka 1. Nih, jadi pastikan tidak ada sisa air di kaca. Ada nggak? Kalau ada, Kemudian peserta mempraktekannya satu persatu. bisa Mas. Angka berapa? Angka 7. Iya. Angka 8 bisa ya? Oh, mantap. Bolak-balik ke atas lagi. Dikit ke atas lagi atau lebihin lah, lebihin. Udah sip, ini bagus nih. Emasnya udah jago. Ini satu lagi nih. Ya. Satu lagi, sampai belum? Kok kabur? Harus bisa. Satu lagi. Ini jangan kaku Mas, gini aja nih. Agak neken ya, kurang neken. Neken aja, jadi supaya ngangkat noda apa lemak. Gini nih. Brace. Satu lagi siapa? Y peserta mampu melakukan praktek gelas cleaning hingga bisa. Kelima, penjelasan materi toilet cleaning. Praktek mana? Mungkin 2 orang, 3 orang boleh? Yang belum sama sekali. Nah, jadi pembersihan toilet itu dimulai dari ini nih. Basin, urinal, sama kloset. Kenapa? Karena wastafel ini bagian paling atas dibanding urinal dan kloset. Ini ya, jadi selalu membersihkan bagian paling atas sampai ke bawah. Terus habis itu kalian ngecek apa aja sih yang ada di dalam toilet itu. Nah, ketiga, gunakan rubber hand glove. Nah, yang paling penting ini nih tadi sarung tangan ya. Kalau nggak ada pakai hand spoon. Nah, kalau hand spoon ini sekali pakai langsung buang, ya nggak? Jangan dipakai lagi untuk besok. Nah, ini karena tipis. Ya ini nggak usah dipakai berkali-kali ya. Kalau ini kan sekali pakai buang. Nah, kalau yang hand spoon atau yang sarung tangan gede, yang karet gede itu bisa berkali-kali akan dicuci. Ya kan, kemudian kumpulkan. Nah, periksa langit-langit, bener nggak? Tidak ada. Kalau habis biasa komplain ya. Itu jangan sampai menunggu habis ya. Pastikan mencuci tangan. Nah, kalau udah selesai dicuci tangan berkali-kali dengan sabun setelah melakukan pembersihan. Jadi tangannya dicuci berkali-kali. Jangan sampai nih habis bersihin toilet matang. Apalagi nggak pakai sarung tangan. Pindah tuh kumannya. Ya Pak. Gunakan waring sen di area kerja. Ya, angkat waring sen hanya bila perlu lantai. Kalau misalnya lantai udah kering, diangkat. Sudah tadi ya. Ikat semika terkena dengan tangan dan mata bila setengah air mengalir selama 15 menit. Yang terakhir ini. Ini udah urutannya. Ini ya, gunakan peralatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dilakukan. Gunakan peralatan sesuai dengan standar SOP. Bersihkan, cuci, dan peralatan yang sudah digunakan. Segera laporkan kepada tim leader, supervisor apabila peralatan yang sudah digunakan rusak atau tidak digunakan. Jadi kalau udah nggak ada peralatan rusak, hilang. Lanjut praktek toilet cleaning.
Testimoni peserta training setelah mendapatkan training dari lembaga training HSS. Ada kesan-kesan nggak setelah mendapatkan training apa yang Kesan-kesan. Mas rasakan? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya, kira-kira bermanfaat nggak ilmu yang Sangat bermanfaat sekali ya atas tadi yang atas Bapak yang berikan tadi. Soalnya kan saya jujur meskipun saya keliling tapi kan nggak tahu dasar-dasarnya kan. Jadinya asal bersih gitu aja. Semenjak tadi Bapak kasih tahu juga saya terima kasih sekali. Dan saya topik kira-kira ini penting nggak pelatihan seperti ini? oh sangat penting Pak. Soalnya kan di sisi lain kita keliling asal-asalan Pak. Yang penting bersih, on time gitu aja kan. Tapi kan nggak pernah tahu dasar-dasarnya kayak gimana. Oke, menurut Mas Taufik layak nggak untuk direkomendasikan? Sangat layak sekali untuk kita semua. Oke, belum masukan mungkin buat saya, Jessica, ada yang mau sampaikan? Ya, gimana ya? Semoga sukses saja. Terima kasih atas ilmunya. Jujur saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Terima kasih buat Mas Taufik ya. Ini selamat sore. Selamat sore juga Pak. Kan pasti dari keren dengan lembaga DKS Keuangan saya sendiri. Ya. Selanjutnya ada ilmu atau masukan baru, kesan-kesannya baru, kesan dan kesan. Untuk kesan-kesannya buat kami semua dari teman-teman cleaning, ilmu dari Bapak itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Karena darinya kita cleaning yang biasa tidak mengerti dasarnya untuk kebersihan itu gimana, tidak tahu. Atas materi dari Bapak kami semua jadi tahu materi yang harus bagaimana yang cara membersihkan yang benar gitu. Oke, berarti bagus ya kalau yang dilakukan. Sangat bagus sekali Pak, sangat puas sekali. Terima kasih Mas Denny ya. Ya sama-sama. Sukses ya. Amin amin. Thank you. Yuk. Oke Mas, terima kasih ya. Selesai saatnya balik. Alhamdulillah training berjalan dengan lancar dan peserta training sangat puas. Oke guys, kami pamit pulang dulu ya guys. Sebelum pulang kita pause dulu di depan RSUD Suwondo. Ini kondisi di sore hari pukul 15 ya guys. Waktunya kita OTW ke stasiun Waleri ya guys. Mau pulang menuju Jakarta naik kereta, indah banget ya pemandangannya. Ini kita diantar Mames Grip ke stasiunnya guys, lewat alun-alun Kendal guys, indah banget pemandangannya. Ini dia pemandangan alun-alunnya guys, indah banget bukan? Ye sudah tiba di stasiun Waleri nih guys. Kita sudah tiba di dalam stasiun nih guys, lagi menunggu kereta datang nih pukul 16.00 sore. Detik-detik kereta tiba guys. Ini dia kameramen kita Mas Nizar namanya. Ye, akhirnya kereta datang, saatnya kita memasuki kereta, yuk guys ikutin. Enak banget ya keretanya, luas sangat haha. Ini guys kita lewatin pemandangan yang indah, ada laut juga loh, indah banget ya guys ya.
Kita ngopi dulu guys di cafe, enak banget. Di dalam kereta ada yang cafenya mantap. Ini dia guys, kopinya mantap. Oke guys, saatnya kita pulang menuju Jakarta. Ini pukul 5 sore. Sekian guys training dari kami. Terima kasih sudah mengikuti training dengan antusias. Sukses buat semua. Semoga kita jumpa di lain waktu. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Bye bye.